got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dana Effendi, Ketua Kelompok 5 Bahasa Indonesia di kelas 12 IPS 1. Sinopsis dari novel Amba memiliki alur maju dan mundur, berputar di kejadian 1956 sampai 1965 hingga 2006. Masa lalu dan saat ini dengan tokoh utama perempuan yang bernama Amba diawali dengan sepenggal kisah pencarian terhadap sang kekasih Bisma di Pulau Buru yang ternyata ia didapati dalam keadaan sudah meninggal, dan juga sedikit perkenalan dengan pemuda Ambon bernama Samuel Lawas Risam. Amba sendiri dibesarkan dalam keluarga Jawa yang penuh kasih sayang, kesetiaan, sopan santun, dan pengorbanan. Bapaknya sendiri penyuka kitab-kitab Jawa lama seperti Kaweta dan Serat Centini. Nama Amba dan kedua adik kembarnya, Ambika dan Ambalika, yang diambil dari kisah-kisah penyayang Mahabharata. Sesungguhnya Amba dalam cerita besar itu adalah seorang perempuan yang tersia-sia dan mendendam. Tapi ayah memiliki alasan bahwa Ambalah yang kemudian membawa akhir perang Bharatayuda, kejayaan Amba akan terbukti. Kemudian kehadiran tokoh Salwa dan Bisma dalam hidup Amba pun seperti cerita di kitab Mahabharata tersebut. Kedua orang tua Amba bertemu dengan Salwa membuat mereka langsung tertarik dan menjodohkannya dengan Amba. Meskipun berkali-kali ibu Amba mengingatkan kepada Amba bahwa ini bukanlah seperti kisah perwayangan karena keduanya bukanlah wayang. Amba yang awalnya tidak terlalu memikirkan, akhirnya juga tak berkutik ketika bertemu dengan Salwa. Karena sosok Salwa yang baik, meski pada akhirnya hubungan keduanya tak berjalan mulus seperti yang orang tua Amba harapkan. Amba bertemu dengan Bisma, seorang dokter di rumah sakit tempat Amba bekerja. Paruh waktu mereka harus berpisah. Ketika acara yang mereka datangi digerebek oleh tentara karena dianggap berhubungan dengan PKI yang saat itu masih sensitif. Pada pasca kejadian G30 SPKI, pada akhirnya Amba tidak bersama. Keduanya tidak bersama Salwa, juga tidak bersama Bisma. Menurut pendapat kelompok kami, sebenarnya semua bab muncul emosi berbeda-beda. Mulai dari senang, sedih, jatuh cinta. Perjalanan Amba mencari Bisma setelah 41 tahun berselang juga memiliki keseruan tersendiri. Bertemu dengan orang kenal Bisma bercerita tentang kenangannya bersama Bisma. Meski menurut saya klimaks adalah ketika membaca surat-surat dari Bisma yang dikubur di bawah pohon meranti. Membaca novel ini memberikan gambaran seperti kehidupan orang yang dulu. Contohnya yaitu dipaksa bekerja keras, terkadang disiksa, dipukul, ataupun mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh atasan. Yang diperintahkan oleh tentara terbukti komunis dan tidak ada beberapa meski pada akhirnya mereka dibebaskan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Namun mereka tetap menyandang istilah ekstapal yang sangat berpengaruh di kehidupan mereka. Pesan moral dalam novel Amba ini memberikan pengetahuan tersendiri. Jujur novel ini terkesan agak berat bacanya, namun membuat kita benar-benar berimajinasi jika membacanya. Betapa mencekam dianggap komunis. Hidup dalam ketakutan, nilai moral dalam novel ini terbagi menjadi dua, yaitu hati nurani dan budi manusia serta tanggung jawab, juga kewajiban. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu pembunuhan massal anti-komunis tahun 1965 dan rehab di Pulau Buru, dan memberi pembaca untuk menjadi hakim atas diceritakan. Ketika Amba hamil di luar nikah yang sama seperti sekarang, banyak remaja mengalami hal yang sama.